Baik lagi nih sama aku Diana. Jadi ini setelah sekian lama aku nggak bikin video, akhirnya aku bikin video. Nggak kenapa-napa sih karena sibuk aja sebenarnya. Jadi 2 tahun yang lalu aku pindah dari Jerman ke Belanda. Penyebabnya adalah waktu itu tuh aku bimbang banget apakah aku mau pulang atau tetap di Eropa. Karena aku tuh kangen banget sama masakan Indonesia. Jadi kebetulan di tempat aku tinggal dulu di Bonn itu nggak banyak restoran Indonesia, adanya cuma kayak toko Asia. Jadi kalau mau apa-apa harus bikin sendiri gitu, apa-apa dalam artian masakan Indonesia ya. Tapi toko Asianya pun juga nggak lengkap, otomatis aku tetap merasa rindu akan masakan Indonesia. Jadi di video ini aku mau bagikan pengalaman aku berlayar dari tempat aku tinggal, istilahnya bukan tempat aku tinggal sih, dari tempat parkiran kapal ke salah satu destinasi wisata yang bisa disebut adalah Venice of Netherlands, lebih tepatnya kayak gitu. Jadi salah satu Venice of Netherlands. Salah satu yang lainnya yang terkenal itu Giethoorn. Cuma aku nggak kesana kemarin karena terlalu rame sih sebenarnya, karena terlalu terkenal dan rame banget. Jadi kita memutuskan untuk gak kesana. Jadi di bulan Juli kemarin, akhir Juli kemarin, aku sama pacar aku sama keluarganya dia, jadi omnya dia tuh kebetulan punya kayak kapal, atau kita bisa sebut juga kayak yacht kayak gitu, yang kita tuh bisa berlayar di sungai-sungai kayak gitu. Jadi kebanyakan orang Belanda di sini itu ternyata punya yard yang dimana kalau musim panas mereka itu bakal jalan-jalan ke kota lain pakai kapal. Itu jadi kalau kalian lihat di video-video kayak di Amsterdam atau di Utrecht itu kebanyakan milik pribadi juga, nggak cuma kayak perusahaan-perusahaan kayak gitu. Nah, balik lagi nih, aku mau cerita soal pengalaman aku kan ke salah satu Venice of Netherlands. Nah, kemarin itu kita ke kota yang namanya Blokzijl. Blokzijl itu salah satu kota kecil di daerah barat daya Belanda, tepatnya di Steenwijk, provinsi Overijssel. Nah, kenapa nih disebut dengan salah satu Venice of Netherlands? Karena kota ini tuh dikelilingi oleh perairan, jadi dikelilingi oleh sungai, dan sungai ini tuh menghubungkan ke arah laut. Seperti yang kita tahu sendiri ya, Belanda itu negara di bawah air. Kalau orang-orang bilang, karena kan negaranya itu kecil, terus mereka itu bikin kayak apa sih, reklamasi, dimana membuat kayak pulau buatan kayak gitu, bikin daratannya lebih tinggi biar nggak kerendam air gitu istilahnya. Jadi kota ini tuh emang terkenal banget buat destinasi turis dan bahkan buat olahraga air. Kota ini tuh menurut aku belum banyak turis yang datang ke sana dibandingkan sama yang kota satu lagi yang Giethoorn tadi. Karena kemarin, maksud aku bulan lalu, sorry aku selalu ngomong kemarin karena di Indonesia ini struktur bahasanya nggak ada kayak past tense terus past perfect kayak gitu, jadi kita cuma ngomong kemarin, minggu lalu, tahun depan kayak gitu. Jadi maksud aku bulan lalu, bulan Juli itu kita kesana, kita berlayar. Tempat kapalnya itu diparkir itu kalau nggak salah dari lebih dekat ke kota Zwolle. Aku kurang tahu tepatnya namanya apa. Jadi kita dari tempat pemarkiran kapal kita berlayar kurang lebih 2 jam, hampir 2 jam sampai 3 jam lah berlayar ke Blokzijl ini. Dan yang menarik adalah pertama kali aku lihat sistem kunci air. Itu pertama kali dalam hidupku. Menarik banget karena itu tuh buat mengatur tinggi rendahnya permukaan air. Jadi
waktu kita mau masuk ke kotanya itu ada kayak gerbang, kayak double gerbang gitu, namanya lock sama lock chamber. Jadi ketinggian air dalam kotanya itu lebih tinggi daripada ketinggian air yang ada di sungai. Jadi waktu gerbangnya itu buka, nanti kapalnya tuh ada masuk semua, beberapa kapal masuk, terus gerbangnya ketutup. Kita tuh ada di satu ruangan di mana itu nanti airnya bakal diisi sampai kapalnya itu naik, dan ketinggian airnya nanti bakal sama air yang ada di dalam kota, baru gerbang kedua dibuka. Itu menarik banget tuh, baru pertama kali aku lihat. Terus kapal-kapal baru bisa masuk, nanti gerbang ditutup lagi. Jadi kota ini tuh memang pendapatannya zaman dulunya itu mengandalkan perdagangan melalui air. Jadi kota ini sebenarnya ditemukan pada tahun 1580 setelah perang 8 tahun antara Spanyol sama Belanda waktu itu. Dan kota ini merupakan salah satu kota yang mendeklarasikan bahwa mereka independen dan tidak berada di pengaruh Spanyol. Tapi beberapa kota di sekitar dari kota ini tuh masih berada di bawah pengaruh Spanyol. Pada akhirnya kota ini tuh pemerintah mengambil tindakan tegas bahwa kota ini akan dibentuk seperti benteng. Jadi mereka nih bangun kayak tembok-tembok besar di sekitar kota, bener-bener kayak benteng, di bawah komando dari Diederik van Sonoy. Dia benar-benar ngebangun layaknya benteng. Setelah itu dia juga bangun 5 pabrik bir di dalam benteng itu. Kenapa sih pemerintah Belanda ngerasa kayak ini krusial banget nih tempatnya? Karena dulu Blokzijl ini dia tuh penghasil pig brick, di mana pig brick digunakan untuk menghangatkan rumah-rumah yang ada di Belanda. Kenapa mereka mikirnya kayak, kalau misalnya Spanyol mau ambil alih, nanti pendistribusiannya bisa gagal atau disabotase atau bahkan diambil alih lagi. Sehingga mereka membentuk benteng dan membentuk sistem kunci air sehingga kapal yang keluar masuk ke kota itu terkontrol, dan juga sebagai sumber pendapatan lain, karena untuk melewati dari sistem kunci air ini kita perlu bayar. Kayak gitu. Jadi ini kota kecil tapi benar-benar menarik. Kalau kalian yang lagi ada di Belanda atau mau ke Belanda terus berpikir kayak, aku mau ngunjungin Giethoorn nih, lebih baik pikir-pikir ulang deh, karena itu benar-benar padat banget. Bukannya aku bermaksud untuk ngelarang kalian ke sana. Kalau kalian mau ke sana silahkan, tapi ini juga ada hidden gem yang lebih menarik, dan bahkan itu nggak rame orang. Jadi kalau kalian ke sana, ke Blokzijl, itu kalian nggak perlu berdesak-desakan atau ngantri buat masuk ke kotanya itu lama, karena kan biasanya kalau kita mau masuk kota itu banyak kapal-kapal berjejer kan, kayak diatur gitu, kita kayak antri dulu gitu, biar takutnya itu nggak terlalu penuh di dalam kotanya, seperti itu. Jadi kalau kalian mau berlayar atau berkunjung atau nyewa kapal atau perahu, coba aja datang ke kota ini, seru banget kotanya. Nah, untuk cerita kali ini aku sudahi sampai di sini. Aku harap kalian menikmatinya. Untuk kritik dan saran, coba tulis kolom komentar, dan jangan lupa subscribe and like. Bye.